Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, serta teman-teman yang saya banggakan. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Tinggi, yang meningkatkan derajat insani dengan ilmu dan budi pekerti. Selawat serta salam teruntuk junjungan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang bertema menuntut ilmu wajib hukumnya. Teman-teman yang saya hormati, bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Demikian dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimah. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan. Dalam melakukan segala sesuatu agar mendapatkan hasil yang baik diperlukan ilmu, yakni ilmu pengetahuan, yang menjadikan seseorang mengetahui dan paham akan kualitas hasil yang diusahakan. Sebagai contoh, seseorang akan tahu kualitas ibadah kepada Allah apabila ia mengetahui ilmu pengetahuan, syarat-syarat suatu ibadah, nilai dan makna yang penting. Seorang petani tidak akan menjadi petani yang sukses apabila ia tidak mengetahui ilmu dan cara bercocok tanam. Begitu pula dengan seorang pedagang. Seorang pedagang tidak akan menjadi pedagang yang sukses apabila ia tidak mengetahui ilmu dan cara berdagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk mencari ilmu dari buayan hingga ke liang lahat, sebagaimana sabda beliau, "Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Untuk itu, maka kewajiban kita adalah mencetak pola pikir kita agar menjadi orang yang berpengetahuan luas, yang siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi, serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Oleh karena itu, sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak bangsa yang berkualitas dalam segala hal. Kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi dan demi masa depan kita yang cerah nanti. Oleh karena itu, kita tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar agar menjadi orang yang berguna kelak. Sebagai penerus bangsa pula, sudah sewajarnya bagi kita untuk mempunyai semangat juang yang tinggi demi kemajuan bangsa. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Teman-teman yang saya hormati, sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya ilmu itu mengajak kita ke jalan yang lebih terang. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orang dalam kehidupan terhormat serta mulia. Karena ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan akhirat. Teman-teman yang saya hormati, ada sebuah kisah tentang Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman pernah ditawari Allah 3 hal. "Hai Sulaiman," kata Allah, "kamu mau memilih mana antara ilmu, harta, dan kekuasaan?" Tapi ternyata Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Teman-teman, ada yang tahu tidak mengapa Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu? Nah, karena dengan ilmulah Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan dan kerajaan yang sangat megah. Hartanya berlimpah, perabotannya mewah-mewah, sampai istrinya pun cantik dan soleha. Masya Allah. Kisah tadi menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Tanpa ilmu kita akan hidup susah, berhati jahat, hidup pun melarat sampai masuk liang lahat. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang cerdas. Saking cerdasnya beliau menjadi tokoh yang dibanggakan oleh seluruh umat Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, "Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu." Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
kita selalu diberikan semangat untuk terus mencari ilmu di sekolah, di rumah, dan dimanapun juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Pergi ke pasar beli rambutan, pulangnya lewat pelabuhan. Nabi Muhammad jadi panutan, pasti akan mendapat kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.